Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Selesai bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan surat pengunduran diri pada Kamis 1 Februari, Mahfud MD pagi ini melakukan pamitan di kantor Kemenko Polhukam. Kegiatan diawali dengan olahraga pagi bersama dengan seluruh staf Kemenko Polhukam. Mahfud MD dan para staf berjalan kaki di kawasan Monas menuju gedung utama Kemenko Polhukam. Selain pamitan, Mahfud MD juga akan mengemasi barang-barangnya. Dalam keterangannya, Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pengunduran dirinya ini untuk menghindari konflik kepentingan dalam kontestasi Pilpres 2024. Mahfud tak menampik seusai ditetapkan jadi cawapres, terkadang ada gesekan status. Dia mengatakan kerap dipanggil cawapres saat melakukan tugas sebagai Menko Polhukam. Menurut Mahfud, meski aturan memperbolehkan menteri tidak perlu mundur ketika maju Pilpres, namun ternyata hal tersebut membuatnya sangat sibuk. Situasi inilah yang membuatnya tidak enak. Mahfud pun sudah mewanti-wanti bawahannya untuk tetap netral dan tidak menunjukkan dukungan karena berstatus sebagai ASN. Adapun Mahfud telah lebih dulu menemui Presiden Jokowi di istana pada Kamis 1 Februari kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Mahfud mengungkapkan tidak ada ketegangan yang terjadi. Kemarin sore, ya karena urusan politik. Artinya bukan konflik, ya politik. Saya masuk ke konteks politik namanya menjadi pasangan calon wakil presiden. Nah, saya mengundurkan diri ya sesudah mencoba 4 bulan atau 3 bulan sejak pencalonan di bulan Oktober itu ternyata sangat sibuk. Meskipun oleh aturan itu boleh menjadi menteri sambil menjadi calon, boleh. Tapi ternyata sesudah sejalannya saya sibuk, terkadang terasa ada konflik kepentingan. Ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko, tidak sebagai calon wakil presiden, terkadang ada saja orang berteriak, Bapak Cawapres gitu. Jadi menjadi tidak enak, sehingga saya ya harus berhenti berjalan atau berkunjung kemana-mana sebagai Menko Polhukam. Karena konflik of interest-nya itu tidak bisa terhindarkan antara melaksanakan tugas Menko dan kampanye kadangkala sulit dibedakan, dan terkadang ada hal-hal yang harus ditunggu di sini, saya tidak bisa ada di sini gitu. Nah, memang selama ini alhamdulillah saya tidak melanggar aturan sama sekali. Pertama, ketika saya dicalonkan itu pada tanggal 18 Oktober itu pendaftaran, tanggal 20 Oktober hari Jumat kita berkumpul di sini, saya kumpulkan saudara, saya nyatakan Menko Polhukam pegawainya dari atas sampai ke bawah tidak boleh ikut-ikutan politik, harus netral. Kemarin sore, ya karena MD kerap mengambil cuti untuk melakukan kampanye. Rupanya hal ini membuatnya tidak enak karena harus membuat surat cuti hampir tiap pekan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud dalam kegiatan pamitan di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat 2 Februari pagi ini. Mahfud kemudian memastikan selama merangkap status dirinya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Dirinya juga lebih dulu mewanti-wanti para bawahannya di Kemenko Polhukam untuk tidak menunjukkan sikap politiknya. Pasalnya, mereka berstatus sebagai ASN. Ia pun memberikan apresiasi kepada para pejabat di Kemenko Polhukam yang sudah menunjukkan sikap netral. Menurut Mahfud, hal tersebut yang membuat Kemenko Polhukam tidak menjadi sorotan. mungkin ada di antara saudara yang senang dengan saya. Tidak boleh ikut-ikutan memberi dukungan, berkampanye, pakai kaos. Saya bilang jangan, karena Anda ASN.
pun yang tidak suka mungkin dukung calon lain, tidak juga ditunjukkan di sini. Ini kantor Menko Polhukam. Itu yang saya lakukan pertama ketika dulu saya dinyatakan sebagai calon wakil presiden secara resmi oleh KPU. 2 hari kemudian saya di sini berkumpul dengan saudara dan saya minta jangan ada satupun yang ikut gerakan politik. Dan alhamdulillah sampai sekarang netral. Kalau saya pergi kampanye pakai cuti, saya masa tiap minggu bikin surat cuti. Nggak enak, tiap minggu cuti untuk kampanye. Saya juga tidak menggunakan fasilitas kantor sama sekali, kecuali yang melekat ke pejabat itu orang, misalnya ajudan dan sebagainya. Itu saya pakai, karena itu dimanapun ya tetap dipakai, mulai dari presiden sampai pejabat tertentu itu boleh dengan tugas profesional mereka. Cawapres Mahfud MD merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut fungsi Menko Polhukam telah diambil alih oleh Presiden Joko Widodo. Dalam keterangannya di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat 2 Desember hari ini, maksud kami 2 Februari hari ini, Mahfud tidak sependapat dengan hal tersebut. Namun, Mahfud mempersilahkan terkait dengan penilaian politik itu. Mahfud pun menduga maksud Hasto terkait dengan koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri yang langsung ke Presiden. Adapun pernyataan Hasto tersebut disampaikannya saat jumpa pers di kantor DPP PDIP pada Kamis 1 Februari. Meski begitu, Hasto tak merinci lebih jauh apa yang dimaksud dengan mengambil alih fungsi Menko Polhukam. Hasto mengingatkan bahwa demokrasi bagaimanapun tetap berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Ia pun memohon pada Jokowi agar memunculkan keteladanan dengan menegakkan demokrasi tetap terjaga. Pak, kemarin Pak Hasto bilang mundurnya Bapak sebagai Menko itu karena adanya fungsi Menko Polhukam diambil alih Pak Jokowi. Itu tanggapannya seperti apa? Enggak juga. Saya tidak merasa begitu, tapi penilaian politik dari luar begitu ya silakan. Maksudnya kan mungkin selama 2 bulan ini mungkin koordinasi Panglima, Kapolri, Jaksa Agung dan lain-lain itu langsung ke Presiden, mungkin itu yang dimaksud Pak Hasto. Ya enggak apa-apa bagi saya. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menilai langkah mundur dari Mahfud MD dari Kabinet Presiden Joko Widodo hanyalah gimik politik. Melalui rilis tertulis pada Jumat 2 Februari, Habibur Rahman mengaku heran dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut langkah mundur Mahfud adalah teladan. Menurut Habibur Rahman, Mahfud merangkap status sebagai Cawapres dan Menko Polhukam selama lebih dari 2 bulan. Wakil Ketua Umum Gerindra ini menilai harusnya langkah mundur Mahfud sudah dilakukan sejak awal dirinya ditetapkan jadi cawapres. Ia pun mengaku curiga jika mundurnya Mahfud ini hanya demi menyelamatkan elektabilitas di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Habibur Rahman wanti-wanti Mahfud bahwa rakyat menilai sosok pemimpin dari keselarasan antara perkataan dan perbuatannya. Meski begitu, Habibur Rahman tetap mengapresiasi dan menghormati keputusan dari Mahfud tersebut. Langkah ini dinilainya sebagai bukti bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang bakal melanjutkan kebijakan Jokowi. Sebelumnya, Hasto mengungkapkan dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta bahwa mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam adalah bijak. Ia pun berharap langkah Mahfud ini diikuti oleh pasangan calon lainnya yang masih menjabat sebagai pejabat negara. Lantas, Hasto pun menyebut nama Prabowo dalam kesempatan tersebut. Hasto berharap mundurnya Mahfud juga diikuti oleh Prabowo yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, Mahfud sudah menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya pada Kamis 1 Februari. Mahfud mengatakan dirinya dan Jokowi telah berbicara dari hati ke hati.
Desakan mundur ditujukan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seusai Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari Kabinet jelang Pilpres 2024. Adapun mundurnya Mahfud ini untuk menghindari konflik kepentingan. Merespons dari desakan mundur untuk Prabowo, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo yang ditemui di Surabaya pada Kamis 1 Februari menyatakan, sang kakak tidak akan melakukan hal yang sama. Hashim menegaskan bahwa Prabowo akan menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan hingga masa jabatannya berakhir. Menurut Hashim, Prabowo tidak memiliki kewajiban untuk mundur. Meski saat ini Prabowo juga mengikuti kontestasi Pilpres sama halnya dengan Mahfud. Terkait mundurnya Mahfud dari kursi Menko Polhukam, Hashim mengatakan pihaknya menghormati. Hashim pun menekankan bahwa langkah mundur ini cukup dilakukan oleh Mahfud saja. Adapun desakan mundur ini sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Kamis 1 Februari di Jakarta. Hasto mengatakan pihaknya berharap Prabowo bisa mengikuti keteladanan Mahfud yang memilih hengkang dari kursi kabinet. Menurut Hasto, butuh keberanian besar untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya. Hasto mengatakan Mahfud telah mengambil keputusan yang bijak. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.